Eh, Sebenarnya follow up dari buku ini saya menginginkan ya tergambar ada beberapa naskah yang harus saya tuliskan ya, termasuk ya modul-modul pelatihannya. Nah, maka saya insya Allah di museum ini akan ada pelatih yang disebut dengan Quranic Question Training. Nah, jadi pelatihannya itu seperti apa gitu. Sehingga benar-benar ini menjadi titik awal ya pertanyaan yang paling mendasar selama ini. Saya sering bertanya begini. Di Indonesia sekarang lagi marak dengan training ya. Tapi setelah saya lihat satu persatu trainersnya, tidak ada satupun yang asal dari Timur Tengah. Ari Ginanjar dari lokal, Agim dengan MT-nya ya juga dari Indonesia. Marwah Daud dengan MD-nya itu ya dari mana? Dari Amerika, Chicago. Terus ya misalnya Trasco itu teman-teman dari itu menjadi bukti kecil ya, sama kecil bahwa kita memang punya talenta untuk menulis itu. Kita ingin mengungkapkan sesuatu lewat kata-kata. Itu mungkin catatan dari saya selaku moderator untuk sementara ini, karena tadi saya dibisiki oleh teman-teman dari panitia bahwa sebelum ada sesi dialog atau sesi selanjutnya kita akan break dulu sholat asar. Setelah sholat asar kita akan habisi Udo dengan berbagai macam pertanyaan. Kita akan bedah Udo, maksudnya karyanya gitu. Oke, terima kasih mungkin itu dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, nama saya Muhammad Mardiun, tingkat 2 Fakultas Syariah. Langsung saja kepada kanda kita, Kanda Udo Yamin. Pertama, ini masih berkutat masalah buku Quranic Question. Pertanyaan pertama adalah apakah gagasan ataupun kata-kata Quranic Question ini memang orisinil dari Bang Udo sendiri, ataukah dulu pernah ada mendengar terus akhirnya baru diijawantahkan oleh Bang Udo, atau memang dari betul-betul ini orisinil gitu? Karena saya kayaknya pernah dengar juga kata-kata ini, cuma saya kurang tahu gitu. Maksudnya saya pernah dapat informasi ini ada gagasan ini pernah ada yang melontarkan, cuma kebetulan Bang Udo yang mungkin lebih bisa mengejawantahkannya lebih dulu. Yang kedua adalah posisi ataupun status Quranic Question ini dari trilogi ISQ yang sering kita dengar itu di mana gitu, maksudnya ya dari intelektual, emosional dan spiritual, itu di mana dia letaknya? Apakah dia menjadi keempatnya, ataukah dia menjadi lingkaran luar untuk yang melindungi semua ataupun yang mengayomi daripada tiga kecerdasan ini, atau bagaimana? Kenapa? Karena saya sempat berpikir dulunya ini agak asing. Kenapa? Karena ini saya kira pertama ini dimasukkan ke dalam spiritual gitu ya. Tapi saya pikir lagi, dapat juga masukan dari teman, ternyata kayaknya nggak pas juga kalau disebut spiritual, karena Al-Quran sebagaimana kita tahu bukan hanya berbicara atau mengajarkan manusia dari sisi spiritual juga, tapi juga dari ya secara umum kehidupan, way of life-nya di sana. Nah, ini dari kami cuma dua ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon penjelasannya dari Bang. Saya ingin penegasan kembali, apa sih yang ditawarkan oleh Kang Udo dalam Quranic Question-nya, atau kita lebih enaknya meningkatnya Q kuadrat, dalam bentuk Q kuadratnya, dalam bentuk mencintai Al-Quran. Apakah hanya sekedar membaca, pengamalan, atau bagaimana gitu? Yang seharusnya kita sebut kecintaan Al-Quran yang didambakan oleh pengarang Quranic Question tersebut. Yang kedua, bagaimana sih realita kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran yang sebenarnya, sehingga Kang Udo menginginkan gitu mengarang buku ini. Yang ketiga, atas dasar apa gitu, orang-orang Barat itu, apakah atas dasar cinta terhadap Al-Quran, apakah memang Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan sehingga mereka itu menjadi inspirasi masuknya Islam, ataupun dan inspirasi untuk menemukan teori-teori dalam sains gitu. Makasih banget. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmuddin.
tingkat 3 Fakultas Usuludin. Pertanyaan pertama saya mengenai judul ya Pak. Judulnya Quranic Question. Pertanyaannya, titik tekan apa dalam buku itu? Quranic Question ataukah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran? Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan titik tekannya Quranic Question, maka di sana ada landasan ilmiah atau letak kecerdasan Quran itu di mana? Kalau misalkan kita melihat ESG Adikina Jaragusian, kecerdasan intelektual terletak di bagian kulit atau bagian luar otak manusia yang disebut dengan neokortex. Kemudian kecerdasan emosional terletak di bagian yang disebut dengan limbic system. Dan kemudian kecerdasan spiritual itu terletak di bagian yang disebut dengan dark spot. Nah, sekarang Quranic Question kalau misalkan sebagai kecerdasan terletak di bagian mana? Kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang kecerdasan, maka kita keluar dari konteks agama. Jadi kecerdasan tidak hanya sebatas dimiliki oleh orang-orang Islam saja. Kecerdasan tidak dimiliki oleh orang Barat saja. Kecerdasan tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani saja. Jadi keluar dari konteks agama dan konteks budaya dan negara. Nah, bagaimana cara mengadaptasikan Quranic Question atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran kepada mereka orang-orang Barat, mereka orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Yahudi yang kendati sering sekali menyerbu kontetikan Al-Quran, bahkan bisa dikatakan ingin merobohkan, menjatuhkan Al-Quran sebagai fondasi umat manusia, sebagai fondasi umat Islam. Jadi itu pertanyaan saya. Ya, saya itu belum ngebaca ada Quranic Question judulnya Muhammad Wangsa gitu ya. Saya lupa lagi gitu ya. Saya temukan itu ya setelah saya rampung naskah saya gitu ya, bahkan udah ditawarkan ke penerbit itu ternyata ada di perpustakaan PMIK. Nah, waktu itu juga ketika saya membuat itu tidak kepikiran saya itu ya nyari Quranic Question itu di Google. Gitu ya, di Google gitu ya. Saya belum ngeh gitu ya, tentang search gitu waktu itu ya. Nah, akhir-akhir saya cari gitu ya Quranic Question itu ya siapa yang ini ya. Ternyata kebanyakan itu ya yang nyebut Quranic Question itu teman-teman kita di Malaysia. Jadi teman-teman Malaysia gitu. Jadi hanya dua saya menemukan referensi tentang Quranic Question itu ya. Muhammad Center apa gitu namanya tadi ya, yang dari Mizan itu. Yang kedua gitu ya teman-teman kita di Malaysia. Ya, maka di dalam buku saya ini ya saya sama sekali tidak memiliki referensi ya penjelas tentang Quranic Question ya, tapi saya langsung menggali ya ada 15 ayat ya, saya teliti ya ayat-ayat yang menyebutkan tentang ulil albab gitu, karena bahasa Al-Quran yang disebut dengan kecerdasan itu ya dengan ulil albab itu ternyata yang secara langsung menyebutkan siapa ulil albab itu ada 15 ayat. Nah, setelah saya lihat teliti-teliti gitu ya, ternyata secara seimbang 15 ayat ini ya menyebutkan 5 tentang intelektual, 5 tentang emosionalnya, 5 tentang spiritualnya. Dari sana saya semakin yakin ya bahwa udahlah pakai Quranic Question ini gitu ya. Maka saya dengan jujur di sini saya sebutkan ya, ketika saya menggulirkan nama Quranic